Ini adalah latihan untuk menggunakan fungsi rekursif. Ada pertanyaan di sini, ada seorang mahasiswa yang berada di baris, suatu baris, dan kemudian ada pertanyaan, ada berapa orang di baris ini? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, untuk mahasiswa yang duduk di paling kiri, untuk setiap baris, ada berapa mahasiswa yang duduk di baris tersebut? Ini pertanyaannya. Pandangannya terbatas sehingga dia hanya bisa melihat teman yang ada di sebelahnya. Dia tidak tahu berapa banyak atau berapa panjang eh, mahasiswa yang ada di sebelahnya gitu. Tapi dia bisa bertanya pada teman yang ada di sebelahnya. Oke, bagaimana cara memecahkan persoalan ini? Oke, ide penyelesaiannya bahwa setiap orang bisa berpartisipasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Pertanyaannya adalah bagaimana versi kecil dari persoalan yang bisa dibantu penyelesaiannya. Jadi kita mencoba untuk mencari dan membuat basisnya dan kemudian membuat referensinya. Nah, informasi apa yang bisa digunakan gitu ya untuk membantu saya. Oke, jadi kita akan bertanya kepada tetangga atau teman sebelah kita. Oke, tolong bantu saya. Ya, jadi di sini rekursi adalah bagaimana cara untuk memecahkan suatu persoalan besar menjadi persoalan yang lebih kecil ya dengan menggunakan uh, kemunculan-kemunculan yang lebih kecil untuk persoalan yang sama. Oke, solusi rekursif. Oke, kalau misalnya kita menggunakan solusi yang bukan rekursif, kita bisa berdiri di depan dan kita menghitungnya, tapi itu bukan yang kita maui. Jadi kita pakai solusi rekursif, ya. Jadi kita akan menghitung mulai dari saya hingga orang paling kanan, ya. Dia akan memberikan pertanyaan yang sama. Ada berapa orang di kanan saya? Oke, pertanyaan itu akan dilemparkan ke temannya sebelah. Ada berapa orang di kanan saya? Sampai dia mentok, gitu ya, dan akan memberikan jawaban bahwa tidak ada teman atau orang di sebelah kanannya. Dia jawab satu, terus dia jawab termasuk dirinya sendiri ada dua, dan seterusnya, ya. Jadi jika ada teman di kanan saya, tanyakan padanya berapa orang yang ada di kanannya. Jika dia menjawab ada n orang, maka saya akan menjawab ada n plus 1. Ya, jika tidak ada teman, maka saya akan menjawab satu orang. Ya, oke. Karena kita lihat latihan lain menghitung banyaknya elemen, ya, suatu fungsi NP elemen diberikan suatu list of tipe elemen dan mengembalikan integer. Uh, Dia memanfaatkan definisi bahwa list terdiri atas first element ditambah tail. Contoh NP elemen dari list kosong adalah 0, NP elemen dari list 1, 2, 3 adalah 3. Oke. Basis 0, basisnya adalah list kosong, NP elemennya adalah 0. Rekurensinya adalah NP elemen dari L adalah 1 ditambah dengan NP elemen dari sisanya atau tail L. Ya, realisasinya sebagai berikut. Ya, NP elemen adalah tipe elemen, ya, list of tipe elemen dan mengembalikan integer. Realisasinya NP elemen dari L adalah jika L adalah kosong, ya, list kosong, maka tuliskan 0. Jika tidak, maka 1 ditambah NP elemen dari sisanya atau tail dari list L. Oke, ini menghitung banyaknya elemen NP elemen. Oke, ya, kita teruskan sebagai berikut.
ini versi umumnya dan ini adalah versi untuk list of integer. Sama saja. Perbedaannya adalah bahwa ini digantikan menjadi list of integer. Begitu juga untuk list of karakter, isi dari list ini tipenya diganti jadi karakter.